Saudara, 959 orang ditetapkan sebagai tersangka pelaku demo rusuh pada akhir Agustus lalu di sejumlah wilayah. Polisi bilang para tersangka ini sebagai pelaku kerusuhan. Dan kini polisi menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana. Namun pertanyaannya masih muncul hingga kini, adakah aktor intelektual yang membiayai demonstrasi ini? Jika ada, apakah aksi ini murni gerakan rakyat atau ada kepentingan lain? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung bersama kami Yunus Hussein, Kepala PPATK periode 2002 hingga 2011. Pak Yunus, dengan Tifal, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sementara di studio Kompas TV juga sudah bergabung Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri periode 2009 hingga 2011. Pak Ito, apa kabar Pak? Baik Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kami masih menantikan kehadiran Muhammad Isnur selaku Ketua Umum YLBHI untuk ikut berdiskusi bersama kami. Sejauh ini Mas Isnur bersedia untuk ikut dalam diskusi kali ini. Saya mau mulai dengan Pak Ito dulu. Karena kan dari jumlah tadi Pak, 959 orang sudah berstatus sebagai tersangka. Tapi sampai detik ini belum ketahuan dalangnya. Jadi kan publik berpikir lagi, memang sesusah itukah mencari dalang demo padahal jumlah tersangkanya udah sebanyak itu Pak? Ya gini Mas Tifal, untuk mengungkap satu perkara itu ada perkara yang mudah dan perkara yang sulit. Nah perkara yang mudah misalnya tertangkap tangan, itu sudah ada kalau teori pembuktian segitiga tuh ada saksi, kemudian ada pelaku dan juga ada barang bukti. Nah ini kan dalam kerumunan massa yang berbaur dengan massa yang sifatnya adalah tidak anarkis. Mereka mendompleng ya. Nah di sini kan kita melihat ada eksekutornya, tentunya harus dicari. Apakah eksekutornya ini adalah melakukan karena secara spontan ataukah memang ada yang mengkoordinir atau ada yang memprovokasi. Nah, kalau kita kembali kepada negara kita, negara hukum kan ya. Tentunya di sini yang main pertama adalah pihak kepolisian sebagai penyidik. Penyidik itu adalah membuat terang satu perkara, mengumpulkan barang-barang bukti atau alat bukti. Sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP, 5 alat bukti antara lain adalah keterangan saksi sudah pasti ya. Keterangan tersangka, kemudian juga ada yang dikatakan keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini adalah bagaimana polisi mengumpulkan alat bukti yang tidak terbantahkan. Salah satu diantaranya adalah dengan PPATK. Kenapa PPATK? Di sana kita akan melihat orang-orang yang terindikasi dicurigai sebagai mastermind-nya, maka dia akan diteliti atau ditelusuri apakah ada transaksi ataupun komunikasi yang bersangkutan dengan seseorang ya, transaksi keuangan ini hanya bisa melakukan melalui satu lembaga pemerintah yang memang itu legal ya, yaitu PPATK. Oh sorry, saya potong di situ. Nanti kita akan coba singgung masalah untuk penelusuran aliran dana. Cuman dari pengalaman Anda Pak, saat masih aktif menjadi anggota polisi waktu itu, hal apa yang jadi challenge, hal apa yang jadi tantangan kalau menemukan kasus seperti tadi, demo rusuh dengan jumlah tersangka untuk pelaku lapangannya udah ada, apakah memang sesulit itu? Apa tantangan yang dihadapi sebetulnya oleh penyidik untuk bisa menemukan dalang itu? Ya, jelas yang pertama, eksekutor ini tidak akan mau membuka siapa yang berada di belakangnya, siapa yang membayar, karena itu berjenjang tuh Mas ya. Mungkin kita melihat ya, misalnya seorang mastermind ini dia di bawahnya tuh sudah mempunyai jaringan ini yang mengumpulkan orang-orang untuk melakukan satu perbuatan yang sifatnya anarkis ya, apakah membakar, menggulingkan mobil, menjarah, ya itu mereka eksekutor di bawah. Di atasnya ada layer-layer yang tentunya saat ini dari teman-teman Barreskrim sudah memiliki siapa-siapa orang di sana. Sampai dengan apakah ini memiliki kaitannya dengan jaringan internasional. Nah, kesulitan kita adalah bagaimana kita seorang sebanyak itu kita meminta keterangan kepada mereka satu-satu dan bagaimana menumbuhkan semacam satu keinginan atau kesadaran untuk mengakui. Nah, itu kan sulit ya. Ditambah lagi ada 295 anak di antara 959 ini yang terjerat. Itu juga jadi challenge. Nah, justru dari anak-anak inilah akhirnya mengerucut ke atas kepada siapa yang menyuruh mereka. Nah, sehingga polisi dari sana menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kan menjadi seorang tersangka itu bagi polisi juga memiliki konsekuensi hukum kan. Kalau orang tidak terima dia bisa ke pra-peradilan atau PT UN. Nah, sehingga polisi harus betul-betul yakin. Nah, disinilah kita menggunakan namanya scientific
crime investigation atau investigasi penyelidikan dengan berbasiskan ilmiah, yaitu melalui digital forensik, pembicaraan melalui telepon, komunikasi. Nah, ini dari anak-anak inilah yang masih polos, dia menceritakan bagaimana mereka bergerak ke bawah, bagaimana mereka disuruh melakukan sesuatu yang sifatnya anarkis. Yang kita peroleh selama ini. Nah, Pak Yunus, kalau dari pengalaman Anda, Pak, kalau berkaca dari kasus yang ini, 959 tersangka, belum ketahuan dalang, bahkan disebut ada aliran dana yang berpotensi mengucur untuk para pelaku ini bisa melakukan aksi sedemikian. Apakah sesulit itu untuk menemukannya kalau menelusuri dari aliran dananya saja, Pak? Kalau menurut saya tidak sulit ya. Saya juga baru mendapat informasi yang umum dari PPATK bahwa hasil analisis sudah diserahkan kepada Kapolri ya, bahwa memang ada penyandang dana, dia perorangan ya, bukan perusahaan ya, penyandang dana di Jakarta dan di daerah seperti di Surabaya ataupun di tempat lain itu orangnya ada yang berbeda. Kemudian kurang lebih hasil analisis PPATK sudah disampaikan kepada kepolisian sejumlah lah, mungkin sekitar 10-an lah ya. Kemudian ya sarananya bisa lewat bank, dikirim uang ataupun non bank ya, seperti money remittance ya, itu yang mereka lakukan. Menyediakan barang-barang untuk melakukan aksi rusuh itu juga termasuk bagiannya, Pak? Ya itu mereka yang menggunakan, yang diberikan biaya itu mereka katakanlah ada pelajar, ada mahasiswa yang bergerak, ada masyarakat, itu yang dibiayai baik melalui organisasinya ataupun badan-badan atau semacam mungkin semacam NGO lah gitu ya. Itu lewat sana disalurkan baru kepada orang-orang. Orang-orang tadi kan banyak sekali, kalau lihat hampir 1.000 tersangkanya, ada yang dewasa, bahkan ada yang pelajar, yang anak-anak kurang lebih 200-an itu ya. Mereka yang menikmati dana yang diberikan oleh si financial backer ini ya. Financial backer itu yang disalurkan ya sudah tentu lewat organisasi yang ada kaitan dengan kegiatan ini ya. Organisasinya dari dalam negeri atau luar negeri, Pak? Karena kalau berkaca dari waktu itu selepas kericuhan di Polda Jawa Barat waktu itu mengumumkan informasinya, ini terikat juga dengan jaringan internasional. Ini ya kalau yang saya dengar tuh dari dalam negeri. Mungkin orang yang jadi financial backer itu memang pernah disebut dia berasal atau berada di luar negeri, pernah disebut ya, berasal atau berada di luar negeri, tapi organisasinya dari dalam ya. Nah, kalau sudah dapat hasil analisis PPATK itu, penyidik kepolisian untuk tindak pidana yang terkait dengan ketertiban umum ini, dia tinggal melakukan penyelidikan. Tadi Pak Ito sudah sebut, tinggal mencari 2 alat bukti, yaitu bukti permulaan, 2 alat bukti. Kalau sudah ada 2 alat bukti, bisa naik kepada penyidikan, apalagi udah ada tersangkanya. Kalau ada tersangka harusnya emang udah penyidikan dan sudah ada 2 alat bukti ditunjang lagi oleh alat bukti dari PPATK. Cuman dari PPATK ini ya nggak bisa jadi alat bukti di pengadilan ya. Dia dari hasil analisis PPATK ini penyidik mencari keterangan dari bank atau non bank tadi, minta voucher, minta bukti transaksinya. Kalau perlu didengar keterangan orang banknya mengenai transaksi itu. Lahirlah alat bukti tertulis, alat bukti katakanlah kesaksian mereka yang tahu mengenai pembiayaan itu, ditambah lagi dengan ahli. Sehingga kalau cari 2 alat bukti saya kira sudah cukup. Sudah bisa memang penyidikan dan sudah bisa ada tersangkanya. Sehingga batasannya untuk PPATK hanya sampai di situ ya Pak ya? Atau bisa lebih meluas lagi porsinya kalau kemudian polisi ingin bekerja sama dengan PPATK menelusuri aliran dana dan dalang dari kasus itu? Ya bisa ditelusuri dari mana dan kemana ya. Bisa dia bottom up dari bawah laporannya, bisa top down karena ada permintaan dari kepolisian. Tapi yang jelas kepolisian telah menerima hasil analisis ini harus melakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan yang cukup tadi. Saya kira udah cukup dari sana. Nanti hasil analisis PPATK itu dipakai mencari alat bukti oleh penyidik. Karena yang bisa memproduksi alat bukti hanya penyidik. PPATK nggak bisa. PPATK itu kalau dalam permainan bola dia hanya sebagai gelandang saja yang memberikan umpan pada penyidik. Penyidiklah yang mencari. LHA sendiri bukan alat bukti. Dalam secara internasional bukan alat bukti LHA. Nah, kalau dari kacamata Anda yang pernah aktif di kepolisian, Pak Ito, saat data
disampaikan dari PPATK, tindak lanjut dari penyidik itu bisa sampai ke arah mana sebetulnya? Ini kebetulan saya ada catatan ya Mas Siva ya dari teman-teman penyidik bahwa dari aliran dana yang sekitar miliaran rupiah ya yang digunakan untuk mendanai demo ricuh di Jawa Barat ya dengan transaksi berasal dari jaringan internasional ya. Kemudian bukti utama yang sudah diungkap mencakup nilai akumulasi dana berbagai transaksi ya digital, transaksi digital ya terkait mencapai sekitar hampir 1 miliar. Kemudian sumber dana berasal dari jaringan internasional dengan pelaku utamanya ini ada 7 orang sementara yang terindikasi ya. Tentunya kan kita belum bisa mengatakan membuka ke publik karena harus terbukti dengan buktinya harus jelas dulu. Harus jelas dulu ya. Kemudian di sini bentuk transaksinya juga berupa percakapan digital ya. Kemudian transfer dana termasuk tadi kebutuhan logistik ya, maupun untuk kepentingan pribadi sejumlah pelaku. Nah itu yang dilakukan saat ini penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Bareskrim ya. Kenapa demikian? Karena ini kan kita sedang mengungkap satu kegiatan yang melibatkan di berbagai provinsi. Dan Anda melihat motornya ini kalau kemudian itu ada keterkaitan dengan jaringan internasional, motornya datang dari mereka atau justru datangnya dari orang tertentu yang ada di dalam negeri kita juga? Ya, bisa terkait ya. Jadi yang di luar ini dengan yang di dalam negeri tentunya memiliki koneksitas ya. Kemudian begini Mas Siva ya, bahwa kasus ini tidak bisa kita anggap merupakan sesuatu kasus yang sederhana. Karena seperti tadi Presiden mengatakan sampai membakar gedung DPR ya, melakukan penjarahan sampai ke mantan menteri dan lain sebagainya. Ini kan harus didalami. Dan kalau tidak tuntas mengungkap ini, maka ini kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Karena kan saat ini kan kondisi sosial masyarakat Indonesia juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu kan salah satu pemicu. Misalnya orang kejahatan sosialnya itu tidak memadai, orang lapar ya, orang tidak punya kerjaan, itu sangat mudah untuk diprovokasi ya. Kenapa? Karena untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga untuk kepentingan, karena kalau orang melakukan satu kejahatan secara bersama-sama ini juga tidak mudah. Beda dengan orang yang melakukan secara individu. Yaitu yang tadi saya katakan bahwa mengungkap kasus yang sekian ratus orang ini juga memerlukan satu energi yang besar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana polisi bisa mengungkap mastermind-nya. Karena kalau sudah kepalanya dipegang, ya mudah-mudahan untuk kedepannya jangan sampai terjadi peristiwa kemarin pada saat Agustus itu. Tapi ya balik lagi, kalau tergantung dari para tersangka ini mau mengaku siapa yang menggerakkan mereka, kan balik lagi ke sana kan Pak? Ya pasti, karena kan di dalam KUHP disebutkan setiap orang itu punya hak untuk tidak menjawab atau tidak menceritakan hal sebenarnya. Nah ini juga kan menyangkut masalah HAM ya. Tentunya kita juga ingin melihat bahwa jangan semata-mata bahwa kita karena dengan alasan HAM sehingga kasus ini kemudian menjadi bias ya atau tertutup sehingga akan terjadi lagi di kemudian hari. Nah di sini perlunya kita melibatkan juga teman-teman dari unsur HAM ya agar mereka juga memahami ya. Oke, karena ada dugaan jaringan internasional juga yang bermain di sini Pak Yunus, kalau Anda melihatnya cara untuk menelusuri, mengolah data, mencari, mendalami, dan menindaknya, apakah akan terkendala karena ya batas jarak kemudian dengan otoritas tertentu juga yang punya aturan sendiri untuk penindakannya? Kalau minta informasi saja dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, ya, Filipina, ya, Amerika, Australia, kita punya MOU semuanya untuk bertukar informasi. Jadi kita bisa minta informasi dan dia ada kewajiban bersama anggota Egmont Group ya, perkumpulan PPATK sedunia, dia ada kewajiban untuk menjawab inquiry dari Indonesia. Jadi kalau untuk informasi tidak ada masalah. Mungkin yang sedikit masalah kalau mau mencari alat bukti, evidence ya. Nah, di sini penyidik meminta ke sana itu dia bisa lewat Interpol ya, police to police atau Interpol atau lewat mutual legal assistance melalui Kementerian Hukum dan HAM meminta mutual assistance request ke negara-negara dari mana sumber dana, di mana orang itu berada yang membantu memberikan dana itu. Nah itu evidence memang sedikit lebih berliku. Kalau informasi PPATK gampang, secara online kita bisa bertukar informasi itu. Oke. Dan yang juga menarik dicermati adalah pertanyaan atau pernyataan dari pihak Bareskrim Polri yang menyebut untuk penelusuran aktor intelektual di balik demo rusuh ini pembuktian lewat proses saintifik. Proses saintifik ini Pak Ito sesungguhnya
apakah sama dengan penindakan untuk kasus-kasus hukum yang lain atau justru ada hal yang dirasa spesial dalam tanda kutip untuk bisa cepat ditemukan dalangnya? Tapi jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Selain dengan Pak Ito di studio, kemudian lewat sambungan dalam jaringan masih bergabung juga bersama kami Pak Yunus Hussein. Kami juga setelah kehadiran Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI. Mas Isnur, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau datang bersama kasih. kami di studio Kompas TV kali ini. Saya kasih giliran ke Anda kalau begitu membaca jumlah tersangkanya hampir 1.000, kemudian sampai sekarang susah tampaknya kesan di mata publik. Belum ketahuan juga nih dalangnya. Memang sesusah itu kalau dari kacamata Anda? Ya, pertanyaannya gini, tugas penyidik kan mengumpulkan bukti. Maka bukti itu harus valid, harus kuat asas kausalitasnya yang bersambung. Bahwa apakah ini tadi diceritakan dari luar negeri, apakah aktornya siapa, itu harus kuat. Karena pembuktian di ruang sidang. Jangan sampai di ruang sidang nanti kemudian dibongkar bukti-bukti itu lemah. Karena akan diuji oleh para pihak gitu. Contohnya adalah kami mendampingi beberapa orang yang dituduh menghasut, Del Pedro dan kawan-kawan gitu. Di dalam kapasitas kami melihat tidak ada yang salah karena dia menyerukan tentang hak untuk berdemonstrasi, kemudian menawarkan bantuan hukum, tapi dituduh menghasut gitu. Kami sudah peringatkan kepada penyidik, ini hati-hati, sudah banyak yang seperti ini dibawa ke pengadilan tapi bebas. Karena apa? Karena tidak ada unsur kesalahannya. Yang kami lihat dari Del Pedro dan kawan-kawan gitu. Terus dicari-cari kesalahannya apa, dikait-kaitkan dengan buku yang disita gitu. Jadi kami menilai justru sekarang tantangannya di penyidik gitu. Maka sejak awal kami mendorong sebenarnya timnya bukan hanya di ranah penyidikan. Karena dalam peristiwa seperti ini Pak Ito, kita berkaca 98, berkaca peristiwa Ambon, berkaca peristiwa Poso, itu melibatkan bukan hanya dugaan-dugaan yang di lapangan. Tapi relasi misalnya antar oknum dari banyak institusi. Permainan seperti itu gitu. Sehingga kalau Anda membacanya untuk konteks demo akhir Agustus waktu itu sampai akhirnya rusuh, fasilitas umum dirusak, Persis. Kepentingan apa yang Anda baca di sini? Persis, jadi relasinya sangat banyak. Misalnya kita perlu memperhatikan apa yang ditemukan oleh media. Beberapa media mengungkapkan misalnya di lapangan ditemukan oknum-oknum misalnya dugaan ya, yang diduga terlibat tapi kemudian dibelokin seperti seolah dia hanya hadir di situ untuk memantau. Pertanyaannya, intelijen itu ngapain di tengah kerusuhan untuk memantau? Kenapa di tengah-tengah site kerusuhannya gitu? Kalau dia intelijen yang memantau dari jauh dong. Dia nggak boleh di tengah-tengah kerusuhan, bahkan ditangkap oleh aparat yang lainnya. Ini kan menandakan pertanyaan besar sebenarnya. Ada apa yang nggak terungkap oleh penyidikan? Kami makanya mendesak temuannya lebih besar. Presiden yang kemudian membentuk tim independen. Karena penyidikan pidana banyak keterbatasan, Mas. Nah, kami melihat akhirnya ini kecenderungannya mengarahkan pada pelaku-pelaku lapangan saja. Kita belum melihat nih sampai sekarang siapa yang disebut mastermind. Misalnya gini, ada banyak suplai di lapangan tuh seperti bom molotov misalnya atau kembang api yang tak berhenti-berhenti misalnya. Siapa yang mensuplai itu? Mana bukti suplai alat-alat kekerasannya itu? Tapi kalau membaca polanya Anda meyakini bahwa ini memang didanai atau gimana? Ya kita nggak tahu, makanya pembuktiannya kan harus ke sana. Apakah misalnya emang benar ada aliran dana misalnya? Terus sampai ke yang membeli barang, sampai ke yang mensuplai di lapangan, kan harus nggak terputus itu. Itu dibuktikan di ruang sidang. Kalau sekarang kemudian ada tuduhan-tuduhan ABC nggak dibuktikan di ruang sidang, berarti itu menurut saya disinformasi, bahaya gitu. Nah, penyidik harus mengumpulkan itu semua. Tapi kan itu juga jangan lupa bahwa hal yang terjadi saat demonstrasi itu bukan hanya perusakan, itu iya, penjarahan itu iya. Tapi pertanyaannya ada pendiaman. Ada banyak video-video beredar di mana-mana saat terjadi misalnya penjarahan di rumah beberapa anggota dewan, ada aparat yang diam di situ. Pertanyaannya, itu kok didiamkan? Nggak ada peringatan, nggak ada tindakan tegas mencegah penjarahan. Apakah pendiaman sebuah unsur dalam konteks kejahatan, Pak Ito? Ketika ada kejahatan terjadi, dia didiamkan. Begitu banyak aparat di sana, itu juga perlu diperiksa dong. Karena bertindak tidak bertindaknya aparat itu berdasar komando, perintah gitu. Nah ini yang perlu kita harus gali lebih dalam lagi, lebih bongkar lagi. Nah yang kedua, juga ada banyak kekerasan terjadi. Sekarang ada banyak mahasiswa yang meninggal. Misalnya 6 orang, 7 orang. Siapa yang melakukan kekerasan? Siapa yang menyebabkan kematian banyak orang itu? Itu kan nggak diungkap juga sekarang. Seolah-olah sekarang arah penyidikannya hanya yang berbuat rusuh, tapi yang menyebabkan meninggal banyak orang nggak
ungkap. Oke. Kita nggak melihat arah ke arah sana. Nah, sekarang kan karena disinggung tadi oleh Mas Isnur, buktinya yang dipegang oleh penyidiknya harus kuat untuk menjelaskan bahwa kalaupun betul ada aliran dana di balik ini, ya harus kuat buktinya, Pak Ito. Dan tadi atau dalam pernyataan terakhir yang disampaikan oleh Pak Juandani Raharjopuro dari Mabes Polri, dari Barreskrim persisnya, untuk menelusuri aktor intelektual ini pembuktiannya lewat proses saintifik. Sesungguhnya, Pak, proses saintifik untuk kasus semacam ini, apakah ada pendekatan yang beda atau sebetulnya sama saja dengan kasus-kasus pidana umum yang lain? Nah, pendekatannya sih sama masih saja, hanya memang tingkat kesulitannya yang berbeda. Misalnya kan mereka menggunakan medsos, mereka menggunakan mungkin YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Ini kan beda dengan kalau menggunakan media-media atau platform digital yang sederhana. Tadi saya sependapat dengan Mas Isnur bahwa negara kita negara hukum. Polisi itu adalah bagian daripada criminal justice system, sistem peradilan pidana. Jadi kita ini sekarang baru melakukan penyidikan. Dan kalau polisi menahan seseorang, ada konsekuensi bahwa dia dibatasi dengan waktu. Jadi kalau misalnya menahan orang, kalau lewat waktu, maka dia harus melepas orang itu. Nah sekarang kan kalau kita melihat dari kejadian ini, tentunya kita juga selalu, kalau sudah tersangka kan berarti sudah ada SPDP. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Berarti di sini jaksa juga sudah masuk. Nanti jaksa melihat, kalau jaksa mengatakan bahwa kasus ini adalah tidak kuat kepada penyidik, penyidik harus mau menerima petunjuk jaksa. Nggak mungkin kita memaksakan ke pengadilan, karena yang membawa ke pengadilan adalah jaksa. Saya sependapat dengan beliau tadi ya. Di sini saya melihat pengalaman ya, tahun 98 saya adalah Kapolres Kerawang, mengalami yang namanya sama persis ya. Jadi bagaimana saya bertahan untuk mempertahankan namanya pabrik Timur di sana dulu, Mas Isnur ya. Saya melihat banyak hal-hal yang perlu didalami. Tadi beliau sampaikan kan. Jadi tidak semata-mata ini merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh massa anarkis, tapi ada kemungkinan juga ada pihak-pihak lain di sini yang terlibat. Oke. Ya, sehingga untuk masalah ini yang dikatakan tadi scientific crime investigation, saat ini memang tingkat kesulitannya itu memang agak lumayan berat ya, karena dari 3.000 kalau nggak salah 600-an orang, sekarang kan tinggal 900 sekian. Sebagian sudah dilepas Mas ya. Tapi dilepas pun juga mereka itu ada satu catatan di dalam kepolisian itu, mapping orang ini memang terbiasa demo nggak. Kalau demonya demo mahasiswa, itu demo yang istilahnya yang sangat pasif dan juga damai ya. Tetapi yang demo yang aktif atau demo yang ini ada yang anarkis, ini yang tentunya harus dipetakan oleh polisi gitu. Nah, kalau menurut Anda Pak Yunus, membaca kasus ini yang terbilang cukup kompleks sebetulnya, karena kan pembuktian terlebih masalah jaringan internasional itu yang harus dibuktikan, maka proses penelusurannya harus mulai dari mana dan gimana cara untuk menindaklanjuti itu kepada polisi? Jadi ada dua hal yang harus dikombinasikan. Pertama, menelusuri transaksi. Ini dibantu oleh PPATK dan bisa kerjasama dengan PPATK negara lain, di mana kebetulan kita udah banyak sekali kerjasama. Dan di dalam perkumpulan PPATK sedunia yang anggotanya 170 sekian negara itu, mereka bisa memberikan informasi kalau kita minta, karena hukumnya wajib. Itu yang pertama ditelusuri. Yang kedua, informasi lewat media sosial, lewat WA dan lain sebagainya. Dan nanti dikaitkanlah komunikasi dengan transaksi ini, pasti ada nyambungnya. Karena kalau transaksi saja belum berbunyi. Kalau WA saja, komunikasi saja belum berbunyi. Tapi kalau disambung dengan uang, bisa nyambung. Oh, ini ternyata yang jadi financial backer-nya. Oh, ini yang dibiayai, yang diongkosin oleh katakanlah cukong ini. Dan itu kalau menurut saya ini termasuk ya dalam pengertian saintifik, follow the money dari suatu tindak pidana dengan menggunakan financial analysis. Kita itu pakai aplikasi itu ya, pakai aplikasi Go AML ya, bukan manual lagi itu. Dan dengan banyaknya informasi ya, baik yang ada dalam database PPATK maupun dari laporan-laporan yang masuk ataupun laporan-laporan yang diminta, saya kira kalau untuk menelusuri selama mereka itu membayar lewat bank dan non-bank seperti remittance itu masih mudah. Terlepas bahwa Yang itu susah ada adalah kaitannya kalau dengan tunai. jaringan internasional, Pak. Karena ada kekhawatiran di publik kalau betul ada jaringan internasional yang terlibat, jangan-jangan nanti akan ada penyesuaian lagi dengan kebijakan otoritas di negara yang bersangkutan misalnya. Untuk kita bisa menindak di sana.
internasional bisa meminta informasinya. Cuman kalau mencari alat bukti, memang kepolisian sebagai penyidik meminta bisa police to police atau mutual legal assistance ke negara tetangga itu. Itu memang memakan waktu. Tapi kalau hanya informasi mengenai transaksi itu tidak pakai MLE, bisa diminta. Karena kita ada kerjasama, ada MOU, dan sesama anggota Egmont Group tadi harus bertukar informasi. Jadi kalau nggak mau bertukar informasi malah bisa diberhentikan kita dari anggota Egmont Group ini. Jadi kalau untuk itu saya optimis ya. Cuman masalahnya adalah bagaimana mencari evidence ya yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan. Karena itulah yang bisa memutuskan seseorang nanti bersalah apa tidak. Karena kalau transaksi saja, apalagi dari PPATK punya produk PPATK hanya hasil analisis dan hasil pemeriksaan, dia bukan alat bukti, nggak boleh, karena dia produk intelijen. Penyidiklah, polisi lah yang mencari alat bukti berdasarkan informasi dari PPATK tadi, baik dari dalam atau luar negeri itu. Nah, sekarang jadi penyidik penting sekali peranannya. Oke, dengan tantangan seperti itu Pak Ito, berarti kan nggak main-main juga nih urusannya. Jaringan internasional belum lagi menyesuaikan dengan otoritas tempat. Kalau kemudian itu terbukti, menguatkan posisi bahwa ya ini buktinya jelas sampai ke pengadilan pun bisa tidak terbantahkan, kasarnya begitu. Ya. Harus sebagaimana detail nih polisi mengusut ini semua. Tadi disampaikan Mas Isnur ya, bahwa alat bukti itu yang akan dibawa ke pengadilan itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terbantahkan. Karena apa? Kalau sampai misalnya di sana dinyatakan tidak kuat dan kemudian yang bersangkutan dibebaskan, maka ada konsekuensi hukum juga bagi pihak kepolisian ya. Bahwa satu dari segi tentunya dari kinerjanya tidak profesional ya. Yang kedua seolah-olah mencari kesalahan seseorang itu dijadikan tersangka hanya untuk mengaburkan, tadi disampaikan Mas Isnur juga yang sebetulnya ada hal-hal lain yang lebih dalam di sana ya. Tapi kalau membaca bukti yang ada sekarang untuk 900-an tersangka itu bisa merujuk nggak kira-kira ke arah sana Pak? Atau masih terlalu jauh? Kalau menurut saya dari hasil menyampaikan dari teman-teman di Barreskrim, mereka sudah kuat ya. Sekarang tinggal mencari penguatnya. Nah disinilah perannya dari Mas Isnur, dari teman-teman YLBHI ya, untuk bisa mendampingi mereka. Jadi jangan sampai di dalam penyidikan ini ada kesan bahwa kita memaksakan. Ya kalau memang tidak kuat, ya tentunya penyidik juga tidak akan mengambil satu resiko untuk memaksakan satu dugaan atau sangkaan kepada orang yang memang tidak kuat. Baik. Ya. Oke. Dan keyakinan Anda Mas Isnur, seberapa besar penyidik atau polisi ini bisa menangkap atau mengungkap dalang aktor intelektual di balik kerusuhan ini? Saya belum tahu apakah belum diungkap atau tidak, tapi dari aktor-aktor yang kami dampingi yang dituduh penghasut, itu mereka bukan dalam artian penghasut kemudian mereka menyerukan kekerasan. Mereka ini adalah orang-orang yang memang selama ini bergerak untuk isu demokrasi, mengkampanyekan bahwa masyarakat punya hak dan bisa berekspresi menyampaikan pendapat ke umum. Tapi kok mereka yang disasar ya? Itu pertanyaan besar menurut saya. Jangan-jangan justru tangga penyidikannya ini belum secara tepat ditempatkan. Misalnya gini, ada orang pelaku kekerasan. Dia ini kekerasan karena apa sih? Apa karena dia motif memang dia sudah kesal dengan nasibnya sendiri, mengalami ekonomi yang berat, sehingga gak ada urusan orang nyuruh apa tidak, emang dia bergerak sendiri. Melihat bukti yang ada sekarang belum. Iya, misalnya ini kita kan belum tahu. Kita pengen lihat. Dan itu belum disajikan ke ruang publik. Penyidik belum membukanya. Mungkin nggak tahu masih dalam pengembangan atau tidak. Tapi dalam proses sekarang saya belum melihat ke arah sana. Mungkin ini masih rahasia ya karena penyidikan ya. Belum tahu. Tapi di orang-orang yang disasar adalah aktivis, pegiat demokrasi yang selama ini mengkampanyekan hak asasi manusia, mengkampanyekan perlindungan orang untuk berdemonstrasi, dan mereka tidak bersalah di situ gitu. Nah, yang penting adalah digali sejauh mana kausalitasnya. Misalnya orang berdemo, orang melakukan kekerasan misalnya, orang melakukan pembakaran. Pertanyaannya, orang ini siapa? Adakah yang mengkoordinatori dia? Kalau ada, siapa koordinatornya? Ditangkap dong koordinatornya dong. Oke. Siapa yang menyuplai misalnya bom molotovnya? Di mana buat bom molotovnya? Nah, bom molotov dicari siapa yang mendanai buat bom molotov. Nah, itu yang kayaknya harus dibuat tegas. Petanya di mana? Sehingga kalau menurut Anda nih masih yakinnya belajar dari sehingga tidak ada keterputusan atau kesinambungan kausalitas sampai urusan pendanaan dari luar negeri. Gitu. Kalau melihat pola tadi dan pendapat Anda tadi, maka Anda masih yakin bahwa dalam demo waktu itu ada kelompok yang benar-benar menyampaikan aspirasi, ada betul-betul kelompok yang memang niatnya buat ngerusuh aja. Bisa jadi yang menunggangi ada gitu. Karena kan teman-teman biasanya demonstrasi itu dalam keadaan yang damai, non-violence. Itu prinsip dalam demonstrasi mahasiswa. Demonstrasi barangkali teman-teman ojol misalnya.
Tapi ada yang menunggangi. Nah, menunggangi kan perlu dicari tahu. Misalnya dengan kemampuan tadi saintifik tuh ada CCTV-nya. Siapa yang menyuruh, siapa yang datang tiba-tiba malam-malam. Karena pengalaman kita di kasus pembakaran Sarinah, Pak Ito, 2020 itu, ini di tengah-tengah demonstrasi, mahasiswa lagi damai-damai aja, tiba-tiba sore datang sekelompok orang, pakai baju nggak jelas, bawa alat-alat yang lengkap, orang lain demo dia bakar halte. Itu kan nggak pernah diungkap siapa orang-orang ini yang berbeda dengan masa demonstran gitu. Nah kami khawatir sebenarnya yang nggak diungkap adalah jejaring ini yang sampai ke atas. Dan saya mendorong untuk siapapun ya yang terlibat, walaupun dia misalnya melibatkan orang dalam, melibatkan oknum-oknum di berbagai institusi, ungkap ke situ sebenarnya. Harus sampai ke situ. Iya dong. Pembuktian itu tadi ya, kalaupun betul ada jaringan itu ya buktikan dengan bukti yang memang solid sehingga bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan itu tadi. Mas Isnur, terima kasih. Pak Ito, terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV. Pak Yunus, terima kasih banyak sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Sama-sama.